Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri. Bagian mana sekarang? Sifat jaid ya. Sifat jaid di Allah, halaman 59 ya. Halaman 59, sifat jaid di Allah. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jaiju bi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Adapun sifat yang boleh adanya di Allah adalah mengerjakan setiap barang yang mungkin atau meninggalkannya. Sifat jaid ini bagian terakhir dari akidah uluhiyah ya. Di awal-awal sudah disampaikan. Pertama, di awal-awal kita ngaji kaitan dengan ilmu tauhid tentang masalah akidah sebagai pemahaman dasar. Yang pertama yang harus kita ketahui, akidah itu dibagi berapa? Lupa ya. 3 akidah ya. Akidah itu dibagi 3. Ini yang dasar-dasarnya, yang awal ya. Sebagai pemahaman dasarnya dulu biar nyambung, biar tersusun. Pertama yang harus kita pahami, akidah itu dibagi 3. Pertama gitu ya. Akidah itu dibagi 3. 1, akidah uluhiyah. Ya. Pertama akidah uluhiyah. Yang kedua akidah nabawiyah. Yang ketiga akidah sam'iyah. Nah, itu ya. Uluhiyah, nabawiyah, sam'iyah. Itu istilahnya. Kalau akidah uluhiyah itu artinya akidah yang berkaitan dengan Allah gitu. Jadi akidah-akidah yang berkaitan dengan Allah disebutnya akidah uluhiyah gitu. Itu gampang ya. Jadi akidah uluhiyah itu akidah yang berkaitan dengan Allah gitu. Disebut akidah uluhiyah gitu. Kalau nabawiyah, akidah nabawiyah itu mah berkaitannya dengan para nabi. Nah, gitu ya. Jadi kalau akidah nabawiyah mah akidah-akidah yang berkaitan dengan para nabi, para rasul. Namanya akidah nabawiyah. Nah, gitu ya. Yang ketiga sam'iyah. Akidah sam'iyah. Kalau akidah sam'iyah mah tidak berkaitan dengan Allah, tidak berkaitan dengan nabi gitu. Tapi ini mah kita mendapat informasinya dari Quran dan dari hadis gitu. Kita sam'iyah mah ya nggak ada kaitan sama Allah, nggak ada kaitan dengan nabi. Tapi kita dapatnya informasinya ya itu dari Quran dan dari hadis. Seperti apa? Seperti adanya surga. Nah, itu ya. Seperti adanya neraka. Seperti adanya jembatan Shirathul Mustaqim. Seperti adanya alam mahsyar. Banyak dah nanti dah itu di ujung. Nanti akan dijelaskan di ujung ya, di ujung pelajaran tauhid. Nabawiyah itu mah ya, tidak ada kaitan dengan Allah, tidak ada kaitan dengan nabi. Surga, neraka ya. Tapi itu termasuknya masalah akidah. Kalau akidah itu kan suatu keyakinan kan begitu ya, akidah mah ya. Sesuatu yang wajib kita yakini gitu ya.
Kita wajib percaya, meyakini bahwa surga itu ada, kan begitu ya. Kita wajib mempercayai bahwa neraka itu ada, kan begitu ya. Karena itu ranahnya ranah akidah. Ya. Jadi ada berapa akidah, dibagi berapa? 3. Satu akidah uluhiyah. Akidah yang berkaitan dengan Allah, uluhiyah ya. Yang kedua akidah nabawiyah yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul. Yang ketiga akidah sam'iyah, akidah yang kita ketahui dari Quran dan hadis gitu ya. Nah, ini sifat jaid ini bagian ketiga dari akidah uluhiyah. Jadi akidah uluhiyah dibagi lagi. Pertama akidah dibagi 3, uluhiyah, nabawiyah, samiyah. Nah terus uluhiyah dibagi lagi. Dibagi berapa akidah uluhiyah? Dibagi 3. Dibagi 3 ya. Uluhiyah dibagi 3. Satu, sifat yang wajib di Allah, itu ya. Yang kedua, sifat yang mustahil di Allah. Yang ketiga, sifat yang jaiz di gitu ya. Jadi akidah uluhiyah dibagi 3. Satu, sifat yang wajib di Allah. 2, sifat yang mustahil di Allah. Ketiga, sifat yang jaiz di Allah. Nah, ini yang ketiga ya, sifat jaiz di Allah ini berarti ya. Ini bagian terakhir nih, bagian terakhir. Udah ini mau selesai pembahasan tentang akidah uluhiyah. Udah beres. Nanti kalau beres akidah uluhiyah, kita lanjut ngebahas akidah nabawiyah. Nabawiyah beres, baru nanti terakhir kita ngebahas akidah sam'iyah. Udah segitu doang ngaji tauhid mah. Sedikit ya? Sedikit atau banyak? Sedikit. Cuman 3. Gak banyak kan, bahasannya cuma 3. Cuma 3 doang, kita ngaji tauhid cuma 3 doang. Cuma ngebahas akidah uluhiyah, cuma ngebahas akidah nabawiyah, cuma ngebahas akidah samiyah. Udah 3 doang, udah beres. Udah 3 selesai, udah ngajinya udah beres ya. Gak banyak, dikit doang ya. Cuman kalau dijelasin jadi banyak gitu. Padahal mah dikit ya. Akidah uluhiyah juga dikit, cuman 3. Sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, sifat yang jaiz di Allah. Udah segitu doang, nggak banyak ya. Cuman dibagi 3 doang. Ininya volumenya kali ya. Volumenya kurang gede kali volumenya. Dah, sifat yang wajib di Allah isinya berapa? Sifat yang wajib di Allah isinya berapa? 20 ya. Sifat yang wajib di Allah 20 ya. Sifat yang wajib di Allah 20. Wujud, qidam, baqo itu ya. Itu kan yang wajib di Allah tuh 20 ya. Itu kan udah tuh kemarin, udah kita bahas. Sifat yang mustahil di Allah berapa? Sama, 20 juga ya. Perlawanannya, yang wajib wujud, perlawanannya adam. Yang wajib qidam, perlawanannya hudus. Nah, itu kan udah kita bahas semua tuh ya. Allah wujud, ada. Perlawanannya Allah tidak ada. Kan itu ya. Allah qidam. Qidam itu terdahulu. Perlawanannya ada permulaan, baru kan itu ya. Jadi yang wajibnya 20, perlawanannya yang mustahil juga 20. Kan itu kan sepasang-sepasang gitu ya. Wajib dan mustahil sepasang-sepasang. Itu udah beres semua tuh. Udah kita beresin sampai kemarin tuh terakhir sifat kaunuhu mutakaliman. Itu yang sifat ke-20 kan itu ya. Sifat kaunuhu mutakaliman. Perlawanannya apa? Kaunuhu a'ma. Abekam ya. Kaunuhu abekam. Itu kalau secara itunya halaman berapa? Secara apa itu namanya?
ditulis itu apa nah simpulan apa ya? Kayak tabelnya ya, tabel halaman 6 ya. Tabelnya ya di halaman 6. Kemarin tuh di bawah itu di halaman 6. Tabel sifat yang wajib 20 ya. Terus sifat yang mustahilnya 20 ya. Nah, itu ke bawahnya sifat yang wajib di Rasul. Itu kan? Itu tabelnya itu ya halaman 6 dan halaman 7 itu kan? Sifat yang wajib di Allah nomor 1 apa itu? Wujud, artinya ada. Perlawanannya ya, mustahilnya berarti kan? Berarti sifat mustahilnya apa? Wujud. Yang mustahilnya tuh halaman 7. Adam, sifat Adam ya. Sifat Adam ya. Artinya tidak ada. Perlawanannya kan mustahil itu perlawanan ya. Wujud ada, perlawanannya tidak. Kan begitu ya. Terus sifat yang wajib nomor 2 di Allah apa? Hah? Kidam. Kidam ya. Sifat yang wajib di Allah nomor 2 kan kidam. Artinya apa? Tidak ada permulaan ya. Nah, kalau perlawanannya sifat apa berarti? Hudus. Ya. Artinya apa hudus? Baru. Allah itu wajib kidam, tidak ada permulaan. Berarti mustahil Allah itu baru. Kalau baru itu kan berarti ada permulaan. Kan begitu ya. Disebut barang baru itu karena adanya diawali dengan tidak ada atau ada permulaan. Kan gitu ya. Sifat yang wajib di Allah nomor 3 apa? Bako, artinya kekal. Perlawanannya mustahilnya sifat apa? Pana, artinya rusak. Allah wajib kekal, mustahil Allah rusak. Kan gitu ya. Itu mah tinggal dipasang-pasangin doang ya. Sifat yang wajib dan sifat yang mustahil. Udah itu mah kan udah dibahas ya. Udah beres dah itu mah ya. Kau kagak ada yang inget ini ya. Padahal udah semua ini ya. Ya mau lupa ya mau biarin ya mau lupa ge ya. Iya. Kalau ingat bahaya ini. Masa ibu-ibu ngajinya ingat ya. Harus lupa ibu-ibu mah. Iya. Iya udah kita ngaji itu teh udah diulang-ulang ya, tapi kayaknya baru lagi nih kita ngaji deh. Biarin lah nggak apa-apa ya. Emang udah ibu-ibu kita mah udah pada tua ya, nggak apa-apa. Tapi ada yang nyangkut sedikit mah adalah gitu ya. Paling enggak penjelasannya paling enggak gitu ya. Kalau kayak urutan-urutan begitu mah udah biarin lah, gak usah dipikir-pikirin, udah gak usah diinget-inget itunya mah ya. Apa tadi Bi? Akidah dibagi berapa Bi? Gak usah. Gak usah itunya mah, gak usah. Gak usah itunya mah ya. Akidah uluhiyah dibagi 3 lagi Bi. Gak banyakan itu, kebanyakan dah. Jangan, udah biarin ya. Terus kan kemarin sifat yang wajib di Allah dibagi lagi 4 kemarin ya. Nafsiyah, salabiyah, mani. Udah kebanyakan, udah ya. Biarin itu mudah. Penting penjelasannya pelan-pelan dipahami itunya aja. Ini terakhir ya, sifat jaiz di Allah. Terakhir dari akidah uluhiyah maksudnya gitu ya. Bagian ketiga dari akidah uluhiyah adalah sifat jaiz di Allah. Sifat yang wajib di Allah berapa jumlahnya tadi? 20. Sifat yang mustahil di Allah berapa? 20. Nah sekarang sifat yang jaiz di Allah berapa jumlahnya? 1 doang. Sifat yang jaiz di Allah mah jumlahnya 1. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Itu ya. Wal jaiju bihaqihi ta'ala. Itu kan ya. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Nah itu 1 doang. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, mengerjakan yang mungkin atau meninggalkan. Udah segitu doang. Sifat jadi Allah mah 1 doang.
Kemarin sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil 20. Wah, itu berapa bulan itu beresnya ya? Lama ya ngaji itu kita kemarin, lama ya? Setahun lebih ya? Iya, lama ya? Ini mah satu ini mah ya. Ini mah satu ini mah ya. Kayaknya nggak bertahun-tahun ini, nggak berbulan-bulan ini ya. Tapi kagak tahu nanti kalau udah dijelasin, nggak tahu ini. Bisa panjang kali lebar kali dalam ini kali ya. Satu doang ya. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, mengerjakan yang mungkin atau meninggalkan. Jadi gini Ibu, kalau sifat yang wajib di Allah, berarti sifat itu wajib adanya di Allah, kan begitu ya? Kalau sifat yang wajib di Allah, berarti sifat itu wajib adanya di, nggak boleh kagak ada ya, namanya juga wajib, kudu ada. Seperti kudrot itu kan sifat yang wajib di Allah ya, kudrot. Allah maha kuasa, kudrot kan begitu ya. Berarti wajib di Allah itu ada kudrot, ada kuasa. Allah mah wajib berkuasa, kan begitu tuh ya berarti ya. Kalau sifat yang mustahil berarti sebaliknya, nggak boleh ada. Kalau mustahil mah ya, seperti panah itu artinya rusak, nggak boleh Allah itu Nah kan begitu ya, pemahamannya kan begitu tuh, pemahaman gampangnya. Sifat yang wajib di Allah dan sifat yang mustahil di Allah, kan begitu. Nah sekarang sifat yang jaiz. Kalau sifat yang jaiz gimana? Nah gitu kan ya pemahamannya ya. Kalau kata kita, sifat jaiz itu artinya, bahasa ininya apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, jaiz. Kalau wajib kan kudu, wajib itu kan kudu ya, kudu ada, wajib namanya juga ya. Kalau mustahil sebaliknya kan, kagak boleh, nggak boleh ada, mustahil. Laki lu bisa beli mobil Alphard, nah, gitu ya. Mustahil kan begitu ya. Berarti kan sesuatu yang nggak bakal terjadi ya, mustahil mah ya. Mustahil, cuman gawe gitu, pengen beli Alphard misalkan itu, mustahil kan gitu ya. Kan mustahil mah begitu ya. Kalau wajib mah kudu gitu ya. Kudu gitu. Kalau mustahil mah nggak mungkin kan gitu ya. Nah kalau jaiz apa ya bahasa kita ya? Jaiz itu ya, jaiz apa ya? Jaiz yang pasti ada wajib. Kalau wajib pasti kudu ada, kudu. Kalau yang nggak boleh ada mustahil. Kalau jaiz itu jadi mau ada boleh, kagak ada juga boleh gitu. Iya boleh ada boleh enggak. Iya bahasa kitanya apa? Hah? Iya itu jadi panjang banget dan kemungkinan ada. Ya, maksudnya kalau dipendekkan, kalau wajib kudu kan itu ya. Wajib kan kudu ya. Kalau mustahil nggak mungkin kan itu ya. Kalau mustahil kan nggak mungkin. Nah kalau jaiz apa ya? Yang pendeknya apa ya? Bahasa Cibitungnya apa ya? Ya mau ada boleh gitu jadi mah ya. Mau ada boleh terserah. Ah udah gitu ya, terserah. Gitu kan enak ya, terserah. Sifat terserah gitu kan ya. Ngerti ya, terserah ngerti ya. Ya gitu kan, nggak usah panjang-panjang kan, terserah. Sifat jaiz itu sifat terserah Allah. Allah mau bikin terserah, Allah nggak mau bikin terserah. Nah itu gitulah gampang ya, terserah. Terserah. Artinya begini ibu-ibu, Allah punya sifat terserah. Iya. Bodoh lah mau ngerti mau kagak ya. Udah gitu aja, nggak ada lagi soalnya nih, nggak nemu lagi apa ya bahasanya. Sementara terserah dulu ya, terserah. Jadi kita wajib meyakini, mengimani bahwa Allah punya sifat jaiz. Gitu. Selain Allah punya sifat wajib, selain Allah punya sifat mustahil, Allah juga punya sifat jaiz. Jaiz itu terserah. Terserah ya. Terserah Allah dah gitu.
Iya nanti kesononya jadi pasrah kita ya. Kalau dengan terserah kesononya kita jadi pasrah. Tapi yakini dulu bahwa Allah punya sifat itu, gitu ya. Fi lukuli mumkinin autarkuhu. Mau Allah kerjakan terserah Allah, mau Allah tinggalkan pun terserah Allah. Nah itu namanya sifat yai. Gitu dah, ininya mah segitu ya pemahaman ininya, segampangnya segitu dah, semudahnya segitu ya. Penjelasannya nih. Nomor 1, di Allah Ta'ala ada sifat yang boleh. Oh boleh, iya. Boleh, iya boleh. Iya bukan terserah. Boleh, ini ada di bawah, kenapa nggak dibaca? Ini ada. Aduh, rada tiris ya. Duh. Badannya belum enak banget ini, kena angin dikit kayaknya, dinginnya beda banget ya. Itu manggalah jauh itu tempat ibu-ibu ya. Iya. Itu mah nggak kena jauh itu ya. Nggak ada kipas angin kayak emang dingin badan, kayak tipes gitu ya. Tipes kalau lagi dingin gitu ya. Dari Jumat kali ini badan tuh, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau nggak ingat ibu-ibu Senin nggak sehat kayaknya di badan ini ya. Iya, yang diingat-ingat ya Senin doang. Biarin dah, Jumat sakit ya Allah, Sabtu sakit, padahal Jumat, Umi udah kayak kolecer Umi itu dari Jumat ya, udah kayak muter Umi itu. Saya juga kalau sehat, bakal ikut ngolecer, saya juga itu ya. Jumat, Sabtu, padat jadwal itu sampai Minggu, ya Allah. Alhamdulillah dikasih sakit kemarin. Umi doang yang ngolecer sendirian ya. Iya, saya istirahat jadinya ya. Kata Umi, berobat Bi, katanya berobat. Kalau saya berobat sembuh, saya kalau berobat sembuh ya. Kalau saya sembuh kan capek lagi ya. Udah Mi nggak usah berobat, biarin. Padahal udah panas banget badan saya itu, udah panas banget ini Bi, udah merah udah. Ya udah biarin Mi, penting mah saya istirahat. Minum, ya banyak minum. HP dimatiin, aman udah kan ya. HP matiin, udah istirahat 3 hari. Makannya rada bagus ya, kalau lagi sakit mah makan rajin dijaga ya. Kalau sakit gitu ya, makannya rebus-rebusan. Tadi Mama Rani ngasih rebus timun itu ya. Udah makannya sama rebus timun doang, udah rebus timun aja ya. Nasinya iya jadi adem ya, adem sama kantong-kantong adem itu ya. Iya kan kalau lagi sehat makannya mie ya, makannya seblak, makannya pedes-pedes ya. Kalau lagi sehat ya kita lupa aja. Iya kan, kena emang udah lambungnya parah ya. Cuma kalau lagi sehat kan pengen aja gitu ya. Apalagi kalau di tempat maulid gitu ya. Aduh, apa aja kita makan ya. Tapi kalau udah sakit mah ya udah makannya rebus singkong ya. Rebus ya, gak usah diobatin. Emang udah waktunya sembuh akhirnya alhamdulillah. Dan itu ya hikmahnya, sakit tuh jadi bisa istirahat ya. Tapi mintanya hari Senin sehat gitu ya, karena waktunya ngaji kan itu ya. Senin sehat alhamdulillah, tapi masih ada dingin kayak tipes modelnya gitu ya. Dingin, ntar kayak panas. Tapi biarinlah, gak apa-apa yang namanya. Ya kita udah ngaji ya, nggak selamanya sehat, nggak selamanya sakit. Ya wajar ya, sakit sehat. Bapalah, penting mah bisa ngaji ya, bisa ibadah gitu ya. Kita dikasih kesehatan ya. Boleh jadinya ya, boleh. Jangan terserah, gak enak ya terserah ya. Boleh, sifat yang boleh bener ya. Boleh itu berarti kan bukan wajib, bukan kudu, bukan gak harus, gak juga jangan, gitu ya. Kalau wajib kan harus, kalau mustahil berarti jangan, gitu ya. Nah kalau jaiz mah boleh saja. Ya boleh gitu ya. Udah boleh. Udah ditulis ini sama guru ya. Mau ngarang-ngarang kita ya. Udah gak usah nyari-nyari, tinggal baca aja. Sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada. Akan mengerti akal goriji. Ya jelas ini ya. Akal kita ngerti kalau Allah itu punya sifat jaiz. Akal kita gak ngerti kalau Allah itu tidak punya sifat jaiz. Bolehnya gimana? Mengerjakan sesuatu yang mungkin adanya
yakni menciptakan sesuatu benda atau makhluk yang bisa wujud dan bisa juga hilang. Gini Ibu-ibu, sifat jaiz adalah sifat yang boleh di Allah. Nah gitu, enak nih. Sifat yang jaiz adalah sifat yang boleh di Allah. Terus sifat jaiz ini, sifat yang boleh ini maksudnya kemana, ke siapa? Ternyata kepada mungkin. Nah disitu tadi kan fi'lu kuli mungkin gitu. Nih pahamin ya, pelan-pelan ya, mone pelan-pelan nih ya, ngajinya mone pelan-pelan biar ngerti dikit-dikit ya, biarin, mudah-mudahan aja paham. Pelan-pelan ngajinya. Allah punya sifat jaiz, artinya boleh. Yang dimaksud boleh di situ adalah terhadap, nah gitu ya, terhadap barang mungkin. Terhadap barang mungkin itu apa? Mungkin. Apa itu mungkin? Kalau kata kita mah, ya mungkin terjadi, mungkin enggak gitu kalau kata bahasa kita ya. Kalau dalam tauhid ada 3. Wah ini dibagi lagi aja mone, nggak usah diinget-inget nih, dibagi-baginya mah ya, dengerin aja ya. 1 wajibul wujud. 1 apa? Wajibul wujud. 1 barang-barang nih menurut tauhid ya, ada 3 model nih, 3 macam. 1 disebutnya barang wajibul wujud. Artinya apa barang wajibul wujud? Barang yang harus ada. Wajibul wujud mah ya, sesuatu yang harus ada, namanya wajibul wujud. Wajibul wujud, kudu ada, wajib ada, wajibul wujud. Kira-kira yang harus ada siapa? Allah doang, jangan ragu lagi ya. Jadi yang disebut wajibul wujud isinya adalah Allah. Nah gitu. Jadi sesuatu yang kudu ada hanya Allah. Nah itu pertama, wajibul wujud. Kedua, mustahilul wujud. Kedua apa? Mustahilul wujud. Sebaliknya, nggak boleh ada. Mustahilul wujud mah nggak boleh. Isinya apa? Ya nggak boleh ada, isinya apa? Kalau wajibul wujud kan Allah tadi ya, Allah dan sifat yang 20. Nah gitu ya, sifat yang wajib 20 ya, itu ya isinya ya, Allah dan sifat yang 20 yang wajib. Kalau mustahilul wujud yang kagak boleh ada, isinya apa? Sifat yang mustahil. Nah isinya berapa? 20 juga. Nah itu nggak susah sebetulnya mah, cuman nyambunginnya doang tadi ya gitu ya. Sebenarnya mah ya itu maksudnya itu gitu ya. Jadi yang kagak boleh ada itu sifat yang yang isinya ada 2. Nah gitu ya. Seperti panah rusak, itu nggak boleh ada, itu mustahilul wujud, nggak ada, rusak itu nggak ada di Allah maksudnya. Jadi 1 wajibul wujud, yang kedua mustahilul wujud, nah yang ketiga mungkinul wujud. Yang ketiga mungkinul wujud. Artinya apa mungkinul wujud? Mau ada boleh, tidak ada. Nah gitu mungkinul wujud ya. Mau ada boleh, mau tidak ada. Isinya siapa? Yang termasuk mungkinul wujud siapa? Yang ada boleh, nggak ada boleh siapa? Makhluk kita, makhluk. Nah, dah jangan puyeng-puyeng ya. Jadi kita nih, ini disebutnya barang mungkinul wujud. Kita, makhluk semua makhluk ya. Bukan kita doang, semua makhluk disebutnya barang mungkinul wujud. Mau ada boleh, enggak ada juga. Nah,
sakit berobat kemana-mana, sehat mau ada boleh, nggak ada karena kita disebutnya barang mumkinul wujud. Anak bader banget dinasehatin, dipesantrenin, mau nurut ada boleh, mau nurutnya nggak ada juga boleh, karena anak kita juga barang mumkinul wujud. Kerja berangkat gelap pulang gelap, duit mau ada boleh, nggak diadain juga boleh, karena duit termasuk barang mumkinul wujud. Tetangga diajak ngaji mau ngikut boleh, nggak ngikut-ngikut juga boleh, karena tetangga kita juga termasuk mumkinul. Nah gitu. Itu sifat jahit begitu. Iya. Ya udah, nggak bisa dipaksa jahit. Ya nanti ujungnya sih kayak yang tadi, terserah Allah gitu ya. Karena ini sifat boleh di Allah, nggak bisa nuntut Allah kita. Ini udah berobat nih, obatnya mahal banget ini, 1 juta ini, masa kagak sembuh ya Allah? Nggak bisa, karena kesehatan termasuk barang mumkinul wujud. Udah biarin, antepin aja, nggak usah diobatin, sembuh. Mau sembuh juga ya terserah Allah, karena kesembuhan juga barang mumkinul wujud gitu. Itu sifat jaiznya begitu ya. Cuman tetap ingat, kita wajib ikhtiar, tetap ikhtiar wajib. Hanya saya sering nyampein ya, kalau lagi sakit ngedoanya jangan pengen sembuh, jangan. Yo kita mau ngedoa sembuh kalau kata Allah belum sembuh mau gimana? Jangan. Apa ngedoanya? Tambah, kuatkan kesabaran kepada saya. Gitu aja kan. Ya walaupun kita minta diangkat penyakitnya, disembuhin kan, kalau belum waktunya mau gimana kan gitu ya. Mendingan juga ngedoa, tambah kesabaran ya Allah, berikan kesabaran ya Allah, biar saya sabar nerima ini sakit kan gitu ya. Kalau kita sakit sabar dapat pahala nggak? Nah iya. Tapi kalau sakit sembuh pahalanya beres nggak? Udah. Sakit sehari sembuh ya udah segitu doang. Tapi kalau sakitnya sebulan tapi sabar, setahun tapi sabar, wah pahalanya udah nggak kehitung itu mah ya. Makanya ngedoanya dikasih sabar aja. Tapi kalau sabarnya udah nggak ada, ya Allah sembuhin gitu ya. Ya kan gitu ya. Kalau kira-kira emang udah nggak kuat sabar, sembuhin. Ya daripada kita sakit ngegerutu ya. Jadi dosa kan kalau sakit ngegerutu mah ya. Udah sembuhin aja ya Allah. Nah gitu. Tapi jangan ujug-ujug minta sembuh, jangan. Orang dosa kita lagi banyak banget kan gitu ya. Biarin aja, biar rontok kan. Yang dihilangin dari sakit itu apanya? Dihilangkan kekuatan tubuhnya, dihilangkan kesegaran wajahnya, dihilangkan dosa-dosanya, dihilangkan kenikmatan makannya. 4 gitu ya, dalam hadis itu ya, orang sakit itu dicabut 4 sama Allah. Lemes, pucet, makan pahit ya, pahit. Tapi barusan mah enak, Mama Rani udah enak itu makan sayur timun sama itu pepes tahu udah enak. Berarti udah sehat ini ya. Kemarin mah pahit. Sama Umi dikasih mie ayam sama bakso, pahit ini kemarin. Ebi makan bakso kata Umi. Ya, ayo makan bakso, tapi enggak pakai saus ya. Enggak enak, pahit. Malam kemarin, malam apa itu, malam Minggu apa ya? Enggak enak, pahit. Tadi udah enak, udah sembuh kali lah, udah sembuh ya. Ya emang itu ya ciri orang sakit begitu, pahit. Enggak Bi, itu pahit itu karena terlalu banyak makan obat. Ada yang ngomong begitu ya, mulut pahit itu karena kita banyak makan obat Bi, kalau sakit kan begitu ya. Saya nggak makan obat, saya sakit 3 hari nggak makan obat, dan saya nggak mau minum obat dokter, nggak mau. Kalau minum ramuan, ya kalau ramuan mah mau dah gitu ya saya. Mau dah minum ramuan, kunyit kan gitu ya, makan. Mau lah jahe tuh saya makanin ya, bidara saya makanin. Kan ada yang ngomong begitu kan ya, makan pahit itu karena minum obat banyak kan itu ya. Saya nggak makan obat tetap aja pahit ya. Lah emang itu mah hadisnya begitu, dicabut kenikmatan makan. Tapi kalau udah mau disembuhin dibalikin lagi sama Allah.
kekuatan badannya, kesegaran wajahnya, kenikmatan makannya. Nah, tinggal satu, dosanya gimana ini kata malaikat, ya Allah balikin jangan, kan gitu ya. Kata Allah jangan, dosanya mah jangan. Tuh, itu nikmatnya sakit, ya Allah. Kalau kita sehat bersyukur alhamdulillah ya. Tapi artinya tidak ada takdir Allah yang sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila. Enggak ada takdir Allah sia. Termasuk kalau dikasih sakit itu bukan suatu kesia-siaan. Itu adalah kebaikan buat diri kita. Apa kebaikannya? Dosa kita dihapus gitu. Taubat mah kan kagak bisa gitu ya. Istighfar kita kan kagak bisa. Udah gak bisa taubat, udah banyak dosa abi nih, udah dah sakit lebih, ya sakit ya Allah, sakit gak apa, kasih sakit. Udah kebanyakan dosa, taubat kagak bisa kan gitu, udah sakit. Bukan itu mabi ujian, waduh emangnya wali ya di ujian, mulia amat ujian, cobaan itu mabi, ini mah udah aja lah kiparat dosa ya, kita banyak dosa, udah gitu aja gitu. Istighfar aja udah lagi sakit istighfar ya. Dan itu ngedoanya ya, jangan minta sehat, jangan minta dikasih kesabaran. Tapi kalau nanti sabarnya habis, sehatin. Itu doa kedua. Kira-kira saya udah nggak sabar, mah sehatin ya Allah. Itu daripada saya sakit gerutu. Gitu. Biar sabar. Ya. Tapi jangan diikutin bu. Kalau ini berobat aja berobat ya. Ibu-ibu berobat aja berobat ya. Ntar lakinya ngaget gitu ya. Ngaji sama abi jadi nggak mau berobat kan. jangan ya, nyariat harus nyariat berobat nyariat ya, nyariat aja nyariat, wajib nyariat. 2. Adapun sesuatu yang wajibul wujud, wajib adanya, mustahil adanya, zat Allah. Oh ini ya, oh ini ada penjelasannya. Barang wajibul wujud, wajib adanya isinya zat Allah dan sifat yang wajib 20 ya. Yang mustahil wujud, mustahil adanya isinya sifat yang mustahil Allah 20. Keduanya tidak disebut mungkin. Nah gitu ya. Jadi itu mah bukan barang mungkin. Barang mungkin mah kita, nah gitu ya. Yang disebut barang mungkin mah kita, makhluk gitu ya, makhluk kita. 3. Hukum syara mewajibkan kepada orang mukallaf untuk mengitikadkan boleh bagi Allah mengerjakan menciptakan sesuatu yang mungkin adanya, sah imannya. Jelas ini ya. Jadi menurut hukum syara kita wajib mempercayai akan sifat jai di Allah gitu ya. 4. Halaman 60 ya. 4. Adapun firman Allah dalam Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ar-Rum ayat 47. Ayat ini bukan berarti wajib bagi Allah menolong mukminin, tetapi penolong mukmin hanyalah Allah dan tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Kemudian begini, gimana dengan ayat wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, bahwa Allah itu berhak menolong orang mukmin? Atau ayat inilah ud'uni astajib lakum, itulah ayat yang udah biasa kita baca. Berdoalah, apa artinya? Ud'uni astajib lakum, apa artinya? Suka dibaca ya ayatnya itu ya. Suka kita baca dan suka kita dengar kan ayat itu ya. Ud'uni astajib artinya apa? Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah. Gitu kan ya? Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah. Kan gitu tuh ayatnya ya. Jadi berarti tidak ada doa yang tidak diijabah. Kan begitu. Ini udahlah, udah sering banget ini mah udah hafal ini ibu-ibu ya. Ada berapa bentuk ijabahnya? Ada berapa? Bentuk ijabah doa itu ada berapa? Dipakai ngapus 1, dipakai nolak
2, 3, diberi apa yang dipinta. Baru begitu ya. Diberi apa yang itu bentuk ijabah doa. Semua doa pasti dijabah, cuman bentuknya beda. Ada yang dipakai ngapus dosa, ada yang dipakai nolak bala, ada yang dipakai ngasih yang dipintanya. Ada minta motor dikasih motor, ada yang begitu ya. Iyalah. Kirain sudah habis mau baca doa, ini hidup lagi. Jadi ada yang dipakai nolak bala, ada yang dipakai ngapus dosa, ada yang dikasih apa yang kita minta. Jadi semua doa pasti dijabah. Nah, jangan punya anggapan begini, berarti setiap kita ngedoa kudu, nah gitu, kudu diijabah. Nah, jangan punya anggapan begitu ya, karena kan itu kaitan dengan diri kita. Allah kudu nolongin orang mukmin, misalnya gitu ya. Ayat yang tadi itu bukan. Maksudnya, karena sekali lagi ya, kita ini barang mungkin. Mau ditolong terserah Allah, nggak ditolong juga terserah. Mau diijabah terserah Allah, nggak diijabah juga terserah Allah. Nggak bisa dipaksa Allah, makanya itu ranahnya sifat jaiz gitu ya. Tapi yang dimaksud di situ adalah bahwa yang bisa menolong orang mukmin hanya Allah. Nah gitu. Bukan berarti Allah harus melulu nolong orang mukmin, kudu nolong orang mukmin, nggak bisa dipaksa begitu gitu. Gitu ya. Bukan berarti setiap kita ngedoa kudu diijabah, enggak. Cuman yang bisa mengijabah doa kita hanya Allah. Dan tadi bentuk ijabah beda-beda. Dan kita yakini tidak ada doa yang tidak diijabah. Gitu ya. Udah sampai situ ya. Nanti dilanjutkan wad dalilu ala zalika annahu law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya